Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan yang tergabung dalam Paguyuban Kapang Rinoso yang pada malam hari ini telah hadir di pertemuan digital yang diadakan setiap malam Selasa Legen, tapi untuk baru kali pertama ini untuk kita dilaksanakan secara virtual karena pandemi yang begitu panjang. Untuk sepanjang tahun ini kita belum bisa bertemu karena situasi yang tidak memungkinkan. Pada malam hari ini saya selaku host mengucapkan selamat datang kepada para peserta pertemuan digital malam ini yang pada malam hari ini akan mengambil tema peran atau mongso yang akan disampaikan. Narasumber yang pertama adalah rekan kita yang sangat kondang di kampungnya karena memang beliau itu kelompok wayang kampung sebelah yang tentunya terkenalnya di sebelah kampungnya ya. Kemudian untuk pembicara kedua seharusnya kita mendatangkan seorang dosen dari Fakultas Pertanian karena pada hari ini berhalangan, maka nanti kita akan ganti dengan yang lain yang kemungkinan akan secara dadakan untuk menampilkannya. Mempersingkat acara ini, jalannya acara ini, kita langsung saja mulai untuk diskusi pada malam hari ini. Kami serahkan sepenuhnya kepada moderator untuk memulai acara ini. Silakan Saudara Dinding. Terima kasih Pak Dwi Saswito atas waktu yang diberikannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Mohon maaf Ibu dan Bapak. Saya mohon izin sebentar memperkenalkan. Nama saya Dinding Sugiantoro. Saya dari alumni angkatan 96. Suatu kehormatan ini pada malam hari ini saya diminta untuk menjadi moderator untuk menggantikan Dik Rendra yang meskipun angkatan di bawah saya, tapi saya sangat mengagumi dan menghormati beliau karena kedalaman ilmunya juga sangat tinggi. Jadi ini merupakan kehormatan bagi saya menggantikan Dik Rendra. Untuk pada malam hari nanti kita akan diskusi mengenai Pranoto Mongso. Sebenarnya pada malam hari ini kita juga akan mengundang dari UNS dari Fakultas Pertanian Pak Kunto Adi ya, tapi beliau berhalangan karena menghadiri pertemuan dengan Kementerian Pertanian. Tapi tidak apa, pada malam hari ini kita masih punya Kang Jideng Suparman yang saya yakin kedalaman ilmunya sangat luar biasa. Itu kita sering kali mungkin kalau mengikuti beliau di sosmednya, jadi beliau ini termasuk orang yang langka dan luar biasa. Jadi harus kita lestarikan, kita uri-uri dan kita sedikit mintai ilmunya gitu. Jadi untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Kang Jideng. Oh ya, tapi sebelumnya nanti mohon nanti kalau mau ada pertanyaan, kita buka pertanyaan, nanti bisa membuka mute-nya atau nanti juga memberikan kode atau tanda bisa di chat nanti bisa kita pantau sama Pak Dwi Saswito ya Pak ya, sama Bu Adi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sekiranya bisa dijawab, silakan yang belum bisa disampaikan bisa diketik di chatnya. Terima kasih. Demikian saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan Pak Jideng Suparman untuk waktu dan tempat saya serahkan. Monggo Pak Di. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maturaken wilujeng, satu kehormatan bagi saya diberi ruang untuk berbicara pada malam hari ini. Ya terus terang ya agak nervous karena ini harus berbicara di hadapan para pakar-pakar, tapi nggak apa-apa karena saya kulino ngawur jadi. Ya, terima kasih pada Mbak Adit khususnya terutama yang sudah mempercayai saya untuk jadi pembicara. Supaya berbicara tentang Pranoto Mongso, baiklah untuk menggemeni wanci ala wayang kampung. Menggeni wanci saya langsung akan berbicara tentang
Pranoto Mongso, di mana Pranoto Mongso yang saya kasih judul sebagai struktur kalender. Ini sebaiknya pakai laptop seharusnya agak jelas. Ya, Pranoto Mongso sebagai struktur kalender musim pedoman pertanian Jawa. Nah, ini sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Pranoto Mongso, saya perlu memberitahukan dulu atau apa istilahnya. Kita mengenal yang namanya primbon, yakni sistem pengetahuan yang berisi tentang siklus waktu perwatakan dan keberuntungan manusia. Nah, pada hematnya primbon ini terbagi dalam 2 garis besar isinya, yang satu pawukon, kemudian yang satu lagi Pranoto Mongso, karena menurut orang Jawa hal yang paling penting tentu saja pertama adalah ketersediaan pangan. Maka pangan menjadi sebuah konsentrasi tersendiri di dalam pengadaannya, sampai di dalam hal sistemnya dibuatkan pengetahuan secara khusus. Kemudian pawukon ini rumusan siklus waktu untuk pedoman aneka kegiatan yang dianggap penting. Karena pawukon ini saking populernya, biasanya kitab primbon juga disebut sebagai kitab pawukon. Nah, Pranoto Mongso dari dalam kitab primbon ini dan dia merupakan sebuah bab yang memang rumusan siklus waktu yang khusus berbicara tentang berkaitannya dengan dunia pertanian. Nah, diskusi kita malam hari ini berangkat dari sebuah kegelisahan, sebenarnya bukan kegelisahan ya, nggak tahu apa pada gelisah apa enggak Pranoto Mongso dipakai atau tidak. Tapi yang penting memang banyak pertanyaan kenapa sekarang Pranoto Mongso tidak pernah dipakai lagi di dunia pertanian modern ini, terutama di lingkungan masyarakat Jawa. Menurut pendapat saya, Pranoto Mongso sudah tidak lazim dipergunakan lagi. Ada 2 faktor. Faktor pertama, faktor teknis, di mana Pranoto Mongso memang merupakan sistem pengetahuan tentang musim yang menjadi pedoman pada sistem pertanian tradisional, di mana kebutuhan dasar air sangat bergantung pada gerak alam, bergantung pada curah hujan. Kemudian yang kedua, sistem pertanian modern dengan kemajuan teknologinya, manusia dapat mengelola sumber daya air, dapat mengatur keberadaannya sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar air tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada gerak alam. Ini merupakan salah satu faktor kemudian mengapa Pranoto Mongso ditinggalkan, ya, banyak ditinggalkan karena memang Pranoto Mongso lebih kepada bagaimana beradaptasi dengan gerak alam, terutama dalam hal ketersediaan air yang dibutuhkan untuk tanaman. Kemudian yang kedua adalah faktor kesadaran atau pemahaman, di mana bukan sekedar teknis, tetapi Pranoto Mongso sendiri sebagai sistem ilmu pengetahuan itu proses transfernya itu terjadi hambatan. Jadi terjadi hambatan atau bahkan kemandegan transfer pengetahuan antar generasi tentang sistem ilmu pengetahuan natif Jawa. Jadi bukan hanya Pranoto Mongso, hampir seluruh sistem pengetahuan natif Jawa ini semuanya terhenti, tidak terwariskan kepada generasi berikutnya, terutama di masa kini. Nah, ini yang kemudian menyebabkan Pranoto Mongso kemudian semacam raib gitu ya, tidak dipakai lagi. Kemudian yang berikutnya, karena memang pemahamannya kurang, maka kemudian berkembang asumsi bahwa siklus musim sudah berubah, yang sering diungkap dengan kalimat mangsane wis ora ajeg. Nah, maka Pranoto Mongso dipandang sudah tidak lagi relevan. Biasanya bulan segini hujan loh, biasanya Januari hujannya tuh deras sekali, kok ini tiba-tiba nggak ada hujan, berarti ini musim memang sudah berubah. Biasanya begitu yang sering kita dengar. Nah, tapi benarkah Pranoto Mongso tidak lagi relevan, atau benarkah Mongso itu memang tidak ajeg sehingga Pranoto Mongso layak ditinggalkan, tidak lagi dipakai? Ini pertanyaan besarnya ketika mempertanyakan Pranoto Mongso kenapa tidak lagi dipakai. Coba kita lihat Pranoto Mongso. Pranoto Mongso merupakan salah satu bab pada kitab primbon atau pawukon berisi rumusan tentang struktur 1 tahun musim yang terbagi menjadi 12 bulan musim atau sasi mongso istilah Jawanya. Jadi ada mongso, ada sasi mongso sebagai pedoman kegiatan pertanian. Nah, pada hematnya Pranoto Mongso dapat dimaknai sebagai kalender kecil. Jadi yang dianggap sudah tidak relevan tadi sebenarnya ketika kita melihat
Pranoto Mongso sebagai kalender kecil. Padahal sebenarnya pada realitas prakteknya petani tidak hanya berpedoman pada kalender kecil Pranoto Mongso itu saja yang ada 12 bulan yang nanti bisa dilihat detailnya, melainkan menggunakan kalender besar, yakni hampir keseluruhan bab pada kitab Pawukon atau Primbon yang memuat tentang siklus waktu. Jadi ada bukan hanya yang 12 bulan Mongso itu saja yang sebenarnya jadi pegangan para petani di dalam merencanakan kegiatan pertaniannya. Nah, di sini sebenarnya Pranoto Mongso sebagai kalender kecil itu berposisi sebagai pintu masuk menuju ruang pertimbangan yang lebih luas dan detail, yakni keseluruhan rumusan kategori siklus waktu dari kurun terpanjang windu hingga kurun terpendek hari. Karena berkaitan dengan musim ini sebenarnya salah satu fungsinya rumusan-rumusan siklus waktu itu adalah sebagai alat prediksi kondisi musim yang akan datang. Kira-kira tahun depan curah hujannya tinggi atau rendah. Itu orang Jawa juga ada alatnya untuk memprediksi itu. Nah, jadi maka sebagian dari kategori siklus waktu tersebut berfungsi sebagai alat prediksi kondisi musim yang akan berlangsung setahun ke depan, utamanya berkait dengan volume curah hujan. Nah, sebenarnya kalender besar itu meliputi keseluruhan penggolongan siklus waktu yang ada di dalam sistem pengetahuan kalender Jawa. Ada windu, tahun, mongso, sasi, wuku, dino, bahkan kalau untuk perhitungan yang lain ada yang bersifat jam atau yang disebut sebagai sangat. Nah, windu ini yang tadi sebagai prediksi kondisi alam ke depan sekitar bukan hanya setahun, tetapi kira-kira 8 tahun yang akan datang ini kira-kira kondisinya seperti apa? Situasi alam, situasi kehidupan ini seperti apa? Sebenarnya melalui windu juga bisa dilihat atau diprediksi. Nah, ini seperti kejelasan sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa yang saya pakai ini adalah kitab Pawukon, sumbernya adalah dari kitab Pawukon susunan dari Pakubuwono VII. Nah, di sini windu yang terbagi ada 4, jadi per windu adalah 8 tahun, yang satu windu adi yang artinya tegese linweh wateke akeh wewangunan anyar. Artinya dalam 8 tahun itu akan banyak muncul desain-desain bangunan baru, kurang lebih begitu. Kemudian windu kuntoro tegese ulah wateke akeh ulah bawa sing anyar-anyari. Ada perilaku-perilaku yang baru dari kehidupan manusia. Kemudian windu sengoro tegese banjir wateke akeh udan lan banjir gede. Nah, di sini ternyata windu juga sebagai alat prediksi. Terbukti apa? Terbukti di sini ada satu windu yang menekankan adanya curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian 4 windu sancaya tegese serawungan wateke akeh wong kang becik atine bisa pinercaya dadi kanca. Nah, ini mungkin belum lama kita mungkin menjadi kesaksian untuk nanti bisa menyimpulkan apakah relevan atau tidak. Misalnya per tahun ini ya, tahun Jawa ini perhitungannya ini sebenarnya akhir dari windu sengoro. Dan seperti kita ketahui kemarin terjadi banjir luar biasa di seluruh wilayah Indonesia, bahkan Kalimantan yang seharusnya mustahil untuk mengalami banjir sedemikian luas terbukti mengalami banjir sedemikian rupa, dan hampir menyeluruh di wilayah Indonesia terjadi bencana banjir. Dan setelah saya lihat kalender ternyata ini memang tahun terakhir pada fase windu sengoro ini. Nah, ini kemudian tahun-tahun yang dipakai pertanian bukan alibi dan sebagainya itu, tapi ada tahun tersendiri yang dipakai sebagai prediksi curah hujan ke depan, yaitu yang ada jumlahnya ada 7, di mana tahun ini untuk memprediksi musim atau curah hujan penentuannya adalah tanggal 1 Suro jatuhnya hari apa. Jatuh hari Jumat itu disebut sebagai Sukro Minangkoro, artinya tahun urang, angel banyu. Nah, ini kenapa tahun urang yang berada di air kok angel banyu? Karena udang itu suka berada di air yang jernih. Air yang jernih hanya ada saat pada musim kemarau. Jadi itulah mengapa tahun urang.
Kemudian kalau tanggal 1 Suro jatuh dari Sabtu, itu disebut sebagai tumpak mendo, tahun kambing. Jadi ini angel banyu. Jadi curah hujan sangat kecil. Dite Kalobo dari Minggu, tahun kelabang, angel banyu. Karena kelabang suka istilah wong Jawa, sobo nenggong lemah nelo. Nah, itu pertanda bahwa itu akan sangat jarang hujan. Kemudian Somo Wisoto, tahun kodok, artinya banyak hujan karena kata suka di air. Kemudian Anggoro Werjito, tahun cacing, ini juga curah hujan tinggi. Kemudian kalau salah satu Suro jatuh hari Rabu, maka disebut Budo Wisoro, tahun kebu, ini juga curah hujan tinggi. Kemudian jatuh hari Kamis Respati Mintuno atau tahun Mimi, ini juga curah hujan tinggi. Ini tahun siklus yang bersifat tahun yang juga digunakan oleh para petani sebagai pedoman di dalam memprediksi kira-kira curah hujan tahun depan seperti apa, sehingga para petani bisa mempersiapkan diri kalau memang curah hujan tahun depan curah hujan ini kurang, berarti volume penanaman akan juga berkurang, maka tahun sebelumnya dia pasti akan berusaha menanam lebih banyak sehingga punya stok pangan yang lebih besar ketika menghadapi kemarau yang agak panjang. Itulah fungsinya. Kemudian mongso, tadi setelah windu tahun, kemudian ada mongso. Yang kita kenal umum kan hanya ada 2 mongso, yaitu mongso ketiga dan rendeng. Tapi sebenarnya ternyata kita Jawa itu punya 4 musim yang disebut ketiga, labuh, rendeng, dan lemareng. Jadi ketiga musim kemarau, labuh ini transisi dari kemarau ke rendeng, kemudian musim rendeng, musim penghujan, kemudian lemareng adalah transisi dari musim rendeng ke musim ketiga. Nah, kemudian sasi mongso, dari 4 mongso tadi, kemudian yang lebih kecil lagi, siklus waktu ukuran bulan yang disebut sebagai sasi mongso, ya ini yang disebut, yang sering atau yang memang di dalam kitab Pawukon diberi judul Pranoto Mongso. Ada 12 bulan dengan jumlah hari yang sangat variatif. Ya, ada Mongso Koso atau Kartiko usia 41 hari, Mongso Karo atau Puso usia 23 hari, Mongso Katelu Manggasri usia 24 hari, Kapat Sitro usia 25 hari, Kalimo Monggokolo usia 27 hari, Kanem Noyo usia 43 hari, Kapitu Palguno usia 43 hari, Kawoluwisoko usia 26 atau 27 hari karena ada tahun panjang pendek. Kemudian Mongso Kasongo atau Jito usia 25 hari, Mongso K10 atau Srawono usia 24 hari, Mongso Desta atau Podrowono usia 23 hari, dan terakhir Mongso Sodo atau Asuci usia 40 hari. Ini yang tadi kalender kecil yang dianggap sudah tidak relevan karena seolah-olah hujan bergeser. Ya. Waktu jatuhnya hujan sudah tidak sesuai dengan tahun kemarin misalnya, karena sudah bergeser. Kemudian yang dilihat cuma 12 ini, kalender kecil ini, maka kemudian seolah-olah disimpulkan Pranoto Mongso sudah tidak relevan. Kemudian ada siklus waktu yang sifatnya minggu, yaitu yang disebut sebagai wuku. Wuku berjumlah 30 yang setiap wuku berusia 7 hari. Nama-namanya seperti yang tertera di situ. Saya pikir semua sudah tahu. Kemudian dino. Jadi untuk kegiatan penanaman itu juga menggunakan pedoman hari, juga mencari hari yang baik. Nah, rumusan untuk dasar menentukan hari yang baik atau hari yang buruk itu ternyata banyak. Pawukon itu ada dino yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya itu, atau Saptoworo. Kemudian ada pasaran, Poncoworo, ada paringkelan, Satworo, ada Padiwan, Astoworo, Padangon, Noworo, Poncosudo, Saptoworo, Rakam, Satworo juga, dan lain-lain. Nama hari yang spesifik banyak, ada Tariwangke, Samparwangke, Sari Agung, Bangas, dan sebagainya. Banyak sekali kalau kita lebih detail lagi pada sistem perhitungan atau petung Jowo, ya, dan lain-lain. Ini juga jadi pertimbangan, dijadikan pedoman juga oleh para petani dalam menanam. Nah, terutama sekali yang paling dekat
digunakan oleh para kaum tani itu adalah paringkelan. Dari sekian banyak hari tadi adalah yang paling dekat adalah paringkelan. Yakni ada hari berjumlah 6 dengan nama-nama seperti ini: Tungle, Aryang, Wurukung, Paningron, Uwas, Mawulu. Ini sebenarnya hari-hari yang menyebutkan naasnya sesuatu. Tungle naasnya dedaunan, Aryang naasnya manusia, Wurukung naasnya hewan darat, Paningron naasnya hewan air, Uwas naasnya hewan terbang termasuk serangga dan sebagainya, Mawulu naas biji-biji tumbuhan. Nah, bagaimana pemanfaatannya ini? Ini banyak, artinya bahwa ketika orang menanam kan tidak pasti diambil buahnya. Misalnya sayuran kalau yang mau diambil itu daunnya agar daunnya lebih lebat, kemudian akar atau biji yang ada di bawah itu relatif tidak subur, tapi yang subur daunnya, maka kemudian yang mau diambil apa? Ya mawulu harinya, yang naas wiji tubuhan. Sehingga yang benar-benar sebaliknya yang mau diambil adalah buahnya, misalnya nanam kacang supaya daunnya tidak terlalu lebat, ya, tidak terlalu subur, tetapi buahnya yang kemudian subur, maka kemudian diambil hari tungle, naasnya daun. Nah, demikian juga menanam padi, maka biasanya yang di hama terbanyak bagi para atau bagi tanaman itu adalah serangga. Itu termasuk kategori hewani beriberan. Maka kebanyakan yang dipakai oleh para petani untuk melakukan menanam aneka macam tumbuhan itu adalah hari Uas. Maka sering kita dengar di kalangan pedesaan para petani sering menamai ini sebagai wasringkel. Karena paringkelan itu, ringkel itu artinya naas, jadi wasringkel merujuk pada was itu penting karena itu naasnya serangga, ringkel yang perlu dihindari karena itu naasnya manusia, yaitu ringkel jalmo, atau istilahnya aryang itu disebut sebagai ringkel jalmo juga. Nah, ini yang sering dihindari untuk kegiatan segala macam, terutama juga pertanian. Misalnya wurukung, misalnya ada kasus, ya, sawah ada di pinggiran desa. Nah, hewan darat yang di kampung itu banyak sekali, atau mungkin banyak ancaman-ancaman hewan darat. Maka kemudian justru tidak mengambil Uas, tetapi ketika ancaman lebih besar dari hewan darat, maka petani akan memilih hari yang jatuhnya pada wurukung, supaya tanamannya terhindar dari serangan hewan darat. Nah, itu kurang lebih begitu pemanfaatannya. Nah, dari keterangan atau data-data deskripsi tentang siklus waktu di atas, ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya sejak awal mula memang berlangsung ketidakajegan kondisi musim di setiap tahunnya. Namun tetap dalam bingkai ketidakteraturan yang berlangsung secara teratur. Ini istilah saya sendiri, karena saya nggak ngerti istilah yang benar apa, tapi ada ketidakteraturan yang berlangsung secara teratur atau siklus. Ya kan, maka tadi dibuatkan ada tahun tumpak mendo, ada di TK Lobo, Sumo Wisoto, Anggoro Werjito dan sebagainya tadi, bukti bahwa memang sejak dulu ya curah hujan setiap tahunnya itu tidak ajek. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu sudah terjadi sejak lama, sejak masa dulu memang tidak pernah ya namanya musim itu dalam satu tahun itu selalu sama aja, tidak pernah. Kemudian yang kedua, Pranoto Mongso dalam pengertian kalender besar tadi ini merupakan semacam institusi BMKG-nya masyarakat Jawa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisikanya Jawa ya sebenarnya Pak Wukon ini tadi, kalender besar tadi atau primbon tadi, itu BMKG-nya masyarakat Jawa. Jadi sebenarnya Pranoto Mongso yang sering dikatakan sudah tidak relevan, ya saya kembali saya katakan sebagai Pranoto Mongso sebagai kalender kecil tadi. Kemudian dari pengamatan empiris dapat dikatakan bahwa rumusan Pranoto Mongso dalam pengertian kalender besar cenderung masih relevan dengan masa sekarang. Ya paling tidak kesaksian yang saya sampaikan tadi. Mungkin penjenengan semua juga sering mengamati, ya, oh tahun ini curah hujan ketika dibuka kalender, oh ternyata ini jatuhnya tahun kerbau misalnya kayak begitu. Itu bisa dilihat. Kemudian yang keempat, rumusan sistem pengetahuan Pranoto Mongso memang produk era mitologis
yang disusun berdasarkan pendekatan intuitif dan atau ilmu tinten. Justru sekarang ini menjadi tugas generasi sistem ilmu pengetahuan modern untuk menemukan kejelasan dan kebenarannya secara ilmiah. Jadi sebenarnya saya sangat menunggu sekali pembicara dari Fakultas Pertanian, karena saya dulu kalau nggak salah di tahun 2008 juga pernah membantu tesis seorang sarjana UI meneliti Pranoto Mongso, dan saya penelitian lapangan di Jatipurno, Wonogiri. Dalam penelitian ini saya menemukan satu buku kajian tentang Pranoto Mongso secara ilmiah yang kalau nggak salah oleh A.L. Endro Wuryatno, itu salah satu dosen pertanian di UNS juga kalau nggak salah. Nah sebenarnya ini bisa untuk mengkonfirmasi secara ilmiah sebenarnya kebenaran dari Pranoto Mongso yang saya kata-kata di kalender besar itu seperti apa. Ya, kira-kira begitu saja dulu sebagai pemantik supaya tidak terlalu panjang omongan saya, nanti bisa diperdalam lagi, dan sekaligus ini saya sebatas sebagai pemantik karena saya bukan ahlinya, hanya sekedar sedikit tahu saja. Nanti mohon yang lebih paham, lebih tahu untuk bisa lebih menyempurnakan apa yang telah saya sampaikan. Kalau memang ada yang keliru, mohon bisa diluruskan. Demikian, terima kasih Mas Moderator, monggo. Ya, terima kasih Pak Dijideng, luar biasa Pak pengantar yang disampaikan oleh Pak Dijideng tadi, mulai dari Pranoto Mongso dalam bingkai yang besar, kemudian sampai pada bingkai yang kecil pada sangat tadi ya, naas harinya tadi.